Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara sekalian. Senang sekali diperjumpakan oleh Tuhan dengan ibu, bapak, saudara-saudara melalui renungan pagi edisi Selasa 16 Agustus 2022. Kita awali perjalanan kehidupan kita hari ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan dan menerima kekuatan baru. Mari kita mulai. Pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Bahan bacaan kita pagi ini adalah Yesaya 5 ayat 25 sampai ayat 30. Mari berdoa, mohon pertolongan Roh Kudus. Tuhan, buatlah kami menerima perkataan-Mu yang akan kami baca dalam kebenaran-Mu saja. Sebab dengan demikian kami dapat menjalani kehidupan ini dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, penuhi hati kami dengan hikmat-Mu, agar hati kami terarah kepada sabda Tuhan. Berbicaralah, kami siap mendengar ya Tuhan. Amin. Yesaya 5 ayat 25 sampai 30. Bangsa asing sebagai alat murka Tuhan. Sebab itu, bangkitlah murka Tuhan terhadap umatnya. Diacungkannya tangannya terhadap mereka dan dipukulnya mereka. Gunung-gunung akan gemetar dan mayat-mayat mereka akan seperti kotoran di tengah jalan. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Ia akan melambaikan panji-panji kepada bangsa yang dari jauh dan akan bersuit memanggil mereka dari ujung bumi. Sesungguhnya mereka akan datang dengan segera, dengan cepat. Tiada yang lelah dan tiada yang tersandung di antaranya. Mereka tidak terlelap dan tidak tertidur. Tidak terlepas ikat pinggangnya dan tali kasutnya tidak terputus. Anak panahnya ditajamkan dan segala busurnya dilentur. Kuku kudanya keras seperti batu api dan roda keretanya seperti puting beliung. Aumnya seperti singa betina. Mereka mengaum seperti singa muda. Mereka meraung menangkap mangsanya, membawanya lari dan tidak ada yang melepaskan. Pada hari itu mereka akan diliputi oleh suara seperti suara laut menderu. Jika orang memandang ke bumi, sesungguhnya ada gelap yang menyesakkan dan terang menjadi gelap oleh awan-awan. Demikian firman Tuhan. Amin. Semua bisa menjadi alat Tuhan. Itu tema kita saat ini. Saudara, menjadi orang yang diistimewakan tentu menjadi suatu kebanggaan tersendiri. Bagaimana tidak jika kita menjadi orang yang diberikan kehormatan khusus dari semua yang ada. Misalnya, kita dipilih menjadi wakil sekolah, dipilih menjadi perwakilan keluarga, atau dipilih menjadi pegawai, dan lain-lain sebagainya. Bukankah ini menjadi kebanggaan sebagai sebuah keistimewaan bagi kita? Namun sering sekali kita terlena akan keistimewaan tersebut dan tidak mempertanggungjawabkannya. Bangsa Israel adalah bangsa yang menjadi bangsa yang beruntung. Bagaimana tidak? Mereka dipilih menjadi bangsa yang dikuduskan oleh Tuhan, umat pilihan Tuhan, dan menjadi kepunyaan Tuhan. Statusnya bukan asal-asalan, tetapi merupakan pilihan yang sangat luar biasa, yang sungguh mulia dari Tuhan. Mereka telah diberikan pembebasan dan kemerdekaan. Namun, bangsa Israel terlena dengan keistimewaan tersebut dan lama-kelamaan justru memberontak kepada Tuhan. Mereka lebih mengandalkan pikiran dan pengalaman
lebih mementingkan kepentingan duniawi dibandingkan Tuhan. Mereka tidak lagi takut kepada Tuhan dan merasa diri hebat yang telah mengalahkan banyak bangsa yang kuat. Tapi Tuhan akan menggunakan bangsa-bangsa lain untuk menghukum bangsa Israel. Kuasa Tuhan tidak terbatas hanya pada Israel saja. Ia dapat menggunakan bangsa lain menjadi alatnya menegur umatnya. Saudara yang diberkati Tuhan, kita juga kembali disadarkan bahwa Allah berkuasa atas seluruh kehidupan kita dan alam semesta. Tuhan ingin kita tidak melupakannya, karena Dialah yang telah membebaskan kita dari dosa dan bahkan telah memberikan kemerdekaan. Ingatlah saudara, bahwa Tuhan bisa menggunakan siapa saja dan apa saja untuk menegur kita. Karena itu, hendaklah kita mengisi kemerdekaan ini dengan syukur dan melakukan kehendaknya saja. Merdeka. Amin. Mari satu dalam doa. Syukur atas firman-Mu Tuhan yang sungguh menguatkan kami. Bahwa kiranya kami tetap mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami ini. Kami sadar ya Tuhan, bahwa kami menikmati kehidupan ini dalam kemerdekaan iman karena Kristus. Kami dapat menikmati kemerdekaan sebagai bangsa Indonesia oleh karena Tuhan yang memerdekakan kami. Dan ini adalah rahmat-Mu Tuhan. Karena itu perkenankanlah kami memuliakan Engkau dalam segala kehidupan kami. Perkenankan kami boleh mengisi kemerdekaan ini hanya dalam kehendak-Mu saja. Sehingga bangsa dan negara kami tetap berada dalam keadaan yang sungguh-sungguh membawa berkat bagi seluruh kehidupan rakyat Indonesia. Bapa di sorga, perkenankan kami hari ini sungguh memuliakan Engkau melalui segala aktivitas kami. Lindungi kami Tuhan, agar kami sungguh terhindar dari berbagai mara bahaya. Tetapi kami percaya, sekalipun kami menghadapi tantangan, Engkau tetap berada bersama kami. Berkati rumah tangga kami masing-masing Tuhan. Kuatkan kami dalam segala pergumulan kami. Dan buat kami selalu bersyukur untuk semua kebaikan dan berkat-berkat yang ada pada diri kami. Biarlah aktivitas kami hari ini Tuhan, sungguh-sungguh memuliakan Engkau. Ampunilah dosa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Saudara, Tuhan mengutus kita ke dalam kehidupan ini dengan memberikan berkat-Nya. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi. Terima kasih untuk kesetiaan saudara. Selamat menikmati kebahagiaan hari ini. Merdeka.